Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surat Al-Isra. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Mulai besok, Ibu tidak usah repot-repot menyiapkan kebutuhan Bapak untuk ke kantor. Mulai hari ini, Bapak resmi udah pensiun. Jadi dipercepat ya, Pak? Mestinya kan sebulan lagi. Semua baik-baik saja, Bu. Bapak selalu begitu. Selalu menganggap semuanya seolah kan baik-baik saja. Terus kapan anak-anak mau dikasih tahu, Pak? Ibu pikir makin cepat makin baik kan? Besok malam kan kita akan ketemu, kumpul semua. Nanti Bapak kan jelaskan buat mereka semua. Ya Allah, beri kami hati yang lebih lapang untuk menjalani semua ini. Dan jangan jemu membimbing hati kami agar kami tetap pada jalan-Mu. Ajarilah kami agar kami memiliki hati yang lebih ikhlas dalam mensyukuri semua rahmat dan pemberian-Mu selama ini, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Bapak hanya ingin menyampaikan satu masalah. Masalah apa, Pak? Bicarakan saja dengan kita semua. Mungkin kita bisa mengusahakannya. Udah apa, nggak usah lama-lama. Langsung ke masalahnya aja. Ada apa? Bapak sudah mengambil pensiun. Berarti kalian tahu Bapak sudah tidak bisa membantu apa-apa lagi buat kalian. Nah, inilah saatnya untuk kita bisa berbagi. Warisan. Ini pasti soal warisan. Apa lagi coba? Akhirnya, tiba juga saatnya dapat uang lagi. Uang warisan nanti mau diapain ya? Ganti mobil baru atau pergi ke Eropa aja? Bagi-bagi apa sih, Pak? Bagi-bagi warisan. Warisan apa lagi? Kan Bapak sudah berikan semuanya. Seharusnya kalian tuh merasa lebih dari cukup. Maksudnya apa, Pak? Maksud Bapak dan Ibu tidak akan melanjutkan lagi sewa rumah kontrak ini. Ya. Jadi Bapak ingin supaya tinggal lebih dekat dengan kalian. Terus Bapak mau pindah rumah, gitu? Terus Bapak mau tinggal di mana, Pak? Iya, supaya Bapak dan Ibu bisa tinggal dengan kalian, lebih baik kita tinggal di satu atap, begitu. Maksudnya Bapak ingin tinggal berdekatan dengan rumah kami gitu, Pak? Biar kita bisa lebih sering bertemu? Ya, begitulah. Kalau kita tinggal bersama kan kita bisa lebih dekat. Gimana bisa, Pak? Rasti, itu cara satu-satunya untuk kita lebih dekat. Jadi kita harus tinggal di satu atap. Kenapa Bapak nggak beli rumah sendiri aja, Pak? Bapak ini sudah bagikan untuk kalian semua. Untuk modalmu, Ardian, untuk ongkos kuliah dan sewa kosnya si Chandra, Bapak tidak punya apa-apa lagi. Justru harapan Bapak, kalian inilah tabungan buat Bapak dan Ibu. Udah lah, Pak, jangan bikin bingung. Masa Bapak nggak punya simpanan sama sekali? Benar, Bardi. Kami sudah nggak punya. Makanya kami ceritakan semuanya kepada kalian. Sudahlah, Bu. Kalian sudah memutuskan yang terbaik bagi kami. Dan kalian sudah sepakat. Ya, mungkin itulah jalan satu-satunya untuk kami menghabiskan masa senja kami. Sekarang kami tinggalkan kalian sebentar.
kalian bisa berunding, lalu memutuskan yang terbaik untuk Bapak dan Ibu. Berpikir dengan tenang, ya. Gimana? Kita ini wajib untuk menyediakan tempat tinggal buat mereka. Maksudnya apa? Bapak dan Ibu bisa tinggal bersama kami. Aku keberatan. Mungkin itu tidak untuk selamanya, Mbak. Kan kita bisa bergantian. Sebulan di tempat Mbak, sebulan kemudian di tempat kami. Ya, bisa juga tempat Chandra, ya kan? Kosan aku? Nggak mau, nggak mau. Itu kan kosan, ngapain tinggal di kosan? Kenapa enggak? Kos kamu kan mewah, luas. Dan udah dilunasin sampai studi kamu selesai, ya kan? Nggak mau. Kalau saya nggak mau, kenapa? Aku tetap keberatan kalau mereka tinggal di rumah kami. Saya juga keberatan. Karena rumah kami juga sempit. Ruangan yang satunya dipakai untuk usaha jahitannya Anissa. Kan kita bisa pakai ruang tengah, Mas. Gak mungkin. Kita makan di mana kalau meja makan digeser? Makan kan juga bisa di dapur. Gak bisa. Ngerepotin aja. Kenapa gak di rumah Adrian? Dia lebih kaya, usahanya maju. Siapa? Maklar tanah. Enak aja kalau bicara. Tidak segampang itu. Kami ini sibuk. Tidak ada waktu untuk mengurus mereka. Tapi ini kan tanggung jawab kita. Toh mereka kan orang tua kita juga. Ya, jadi tanggung jawab kita juga untuk ngurus mereka. Ah, lagian pakai acara numpang segala sih. Udah bagus tinggal di sini. Aku tetap tidak mau menerima mereka untuk tinggal di rumah. Kami juga tidak mau. Mas Bardi jangan begitu dong, Mas. Panti jompo saja kalau begitu. Saya juga setuju kalau Pak Jompo. Kita cuma perlu patungan mengumpulkan uang tanggungannya aja. Selesai kan? Patungan? Kalian aja yang bayarin. Kalian lebih kaya. Nggak mau. Sayang duitnya kalau mau dikasih ke panti jompo. Enak aja kalian. Memangnya kami ini sudah kebanyakan uang apa sampai harus menanggung sendiri biaya panti jompo mereka? Lebih baik uangnya aku pakai ke Singapura. Ya Allah. Kalian kok tega sih? Mereka kan juga orang tua kita. Iya, kita nggak bisa seperti itu, Mas. Mas Adrian sama Mbak Nisa kenapa mesti ribut sih? Udah bener kok. Kita titip aja ke panti jompo. Tapi aku tetap nggak mau ikut patungan ya. Kami juga nggak sanggup. Belakangan ini pengeluaran kami banyak. Apalagi kami punya anak. Daya hidup itu tidak sedikit kan? Ya apalagi kami. Nggak ada uang simpanan. Semuanya dipakai untuk buka usaha. Tapi Kita semua nggak boleh. diam. Saya anak mereka, bukan kamu. Kalau begitu, jalan satu-satunya ya kita berbagi penderitaan bersama aja. Kita bagi-bagi penderitaan supaya adil. Iya, tapi saya tetap nggak mau ikut patungan. Gimana? Sudah diputuskan. Gini Pak,
Kami sudah berembuk, Pak. Kami juga sudah memutuskan. Tapi kalau menurut Bapak ini kurang adil, Bapak bisa ngomong sama kita semua. Mungkin kita bisa mengupayakan apa yang Bapak inginkan. Bapak bisa tinggal di rumah kami, Pak. Mudah-mudahan aja Bapak betah di rumah kami. Ya, anggap aja itu rumah Bapak sendiri. Toh, saya anak kandung Bapak. Alhamdulillah. Syukurlah, Bu. Berarti Bapak dan Ibu bisa tinggal di rumah Ardian. Alhamdulillah. Maksud Ardian, hanya Bapak yang tinggal di rumah kami. Lalu, Ibu? Ibu akan tinggal bersama kami, Pak. Ikut saya dan Mas Bardi. Saya akan usahakan ruang tambahan untuk Ibu. Sudah. Ardian, inikah yang terbaik buat kami? Maafin kami ya, Pak. Emang keadaan yang membuat kita membuat keputusan seperti ini, Pak. Sabar ya. Ini cuma untuk sementara waktu. Selama saya mengupayakan untuk... Kebutuhan rumah tangga kami nggak sedikit, Pak. Kami punya banyak tanggungan. 2 pembantu, 1 supir. Anak kami sendiri aja masih sekolah. Lesnya, bahasa, musik. Belum lagi yayasan yang saya kelola bersama teman-teman membutuhkan dana yang banyak, Pak. Pak, sebenarnya kami keberatan. Karena usaha kami belum 100% lancar semuanya, Pak. Apalagi tender saya. Ya, kalau Bapak Ibu tinggal di rumah saya, terus terang kami mau makan apa, Pak? Apakah kami sangat memberatkan buat kalian? Cuma ibu yang paling tahu bagaimana mengurus Bapak. Kami punya pembantu, Bu. Ada 2 lagi. Tapi... Sudahlah, Bu. Kalian sudah mengambil keputusan. Dan kalian sudah sepakat. Sabar, Bu. Mungkin inilah jalan yang terbaik untuk kita menghabiskan masa senja kami. Udahlah, Bu. Nggak usah ke pengantin. Udah bagus sama kita. Daripada sama tetangga gimana? Masya Allah, Bardi. Bukan ini maksud Ibu. Ibu cuma tidak ingin dipisahkan dari Bapak. Kami tinggal menunggu waktu untuk dipanggil Allah. Apakah sekarang kami harus dipisahkan? Selagi kami masih punya waktu. Biarpun cuma sedikit. Maafin kami, Bu. Ini hanya untuk sementara saja. Maafkan kami, Pak. Bu. Bapak akan kami jemput 2 hari lagi. Ardian ada meeting besok di luar kota. Jadi Bapak siapkan saja barang-barang Bapak. Baju aja kalau perlu. Toh di rumah kami sudah ada semuanya. Sama dengan Ibu, kalau begitu ruangan tengah, meja makannya saya geser. Saya akan kasih skat supaya bisa Ibu tidur di sana menjadi kamar Ibu. Tapi lusa saya akan jemput Ibu. Potong. Apa sih, Mas? Sampai segitu repotnya. Ada yang hilang. Map hijau, saya taruh kemarin di sini, tiba-tiba hilang. Kemana? Kamu lupa kali naruhnya. Mungkin terselip. Nggak mungkin. Ini pasti ada yang mintain. Ibu. Ibu di mana? Ada apa, Bardi? Ibu pasti membereskan ini kan? Termasuk map hijau yang ada di sini. Iya kan?
Suka mau beres kan Ibu? Inilah, itulah. Semua jadi kacau, Bu. Mas, jangan begitu dong. Ibu kan cuma bantuin membereskan aja. Oh, map hijau yang isinya surat-surat itu. Kemarin terjatuh memang nggak sengaja tersenggol ibu. Terus ibu pindahkan ke atas lemari. Biar saya cari. Ini Mas. Ibu tahu nggak? Seberapa penting ini map buat saya? Lain kali saya nggak mau kalau Ibu beberes rumah ini. Karena rumah ini rumah saya. Ngerti nggak, Bu? Dan buang kain busuk ini. Saya muak lihatnya. Ini sajadah, Bardi. Ini sajadah ibu. Kalau begitu beli yang baru dong. Astagfirullahaladzim. Bu, maafin Mas Bardi ya, Bu. Dia emang suka begitu kalau lagi banyak masalah. Pasti semua orang kena getahnya. Jangan dimasukin hati ya, Bu. Ya. Pak Surya nyari apa, Pak? Ada yang kurang, Pak? Bapak itu kalau minum teh biasanya pakai gula yang rendah kalori. Gula jagung gitu. Sepertinya Ibu punya, Pak. Sebentar ya, saya cari dulu, Pak. Sebentar. Cari apa kamu, Gina? Anu, Bu, cari gula rendah kalori. Nak aja sahur-sahur gini udah macem-macem. Ras, Bapak itu biasanya kalau minum teh pakai gula yang rendah kalori. Udah kamu balik lagi ke dapur deh. Baik, Bu. Gula itu lebih mahal. Kalau mau pakai gula biasa aja. Kalau nggak mau ya udah. Pagi-pagi kok ngerepotin. Kakek, nanti sesudah Intan pulang sekolah, ceritakan tentang Nabi lagi ya, Kek. Ya. Mama percaya nggak kalau Nabi Nuh itu punya kapal yang besar sekali? Ngomong apaan sih kamu? Belajar dari mana itu? Waduh. Pagi, Pak. Ya. Ada apa ini? Di sahur-sahur begini udah ceritanya seru sekali kayaknya. Papa jadi nggak nganterin Intan sekolah? Maaf ya sayang. Kayaknya Papa pagi ini ada meeting di Bogor. Jadi Papa nggak bisa nganter kamu sekolah. Mama nggak bisa sibuk, ada rapat sama yayasan. Jadi kamu diantar sama supir aja ya. Nggak ada yang pernah nganterin Intan sekolah. Gimana kalau kakek yang antar? Mau, Kek. Asyik. Halo? Halo? Bu. Bapak? Iya, ini Bapak nih. Bu, Ardian, Rasti, apalagi cucuku Intan, semuanya sangat baik sama Bapak. Alhamdulillah. Di sini juga baik-baik saja. Bapak tidak usah mengkhawatirkan ibu, ya? Iya. Alhamdulillah, bagus. Jadi kalau ibu ada apa-apa, kabari Bapak saja, ya. Ardian selalu ramah. Rasti juga begitu. Cucuku Intan, wah apalagi itu. Sampai-sampai kemana aja mereka pergi tuh, Bapak diajak. Pasti akan ibu kabari. Di sini semuanya juga baik.
Bardi, Nisa, hampir tiap hari mereka bikin acara buat ibu. Di sini juga banyak makanan, Pak. Ibu sampai kurang tidur. Hampir tiap malam kami ngobrol. Mereka baik-baik semua. Iya, Bu. Sampaikan salam buat Bardi sama Nisa ya. Ya, Bu ya. Bapak, jangan lupa jaga kesehatan ya. Sampaikan juga salam saya buat keluarga Ardian. Bapak! Halo, ada apa, Pak? Mereka undang Bapak, suruh cepat makan. Mereka minta supaya Bapak cepat-cepat datang. Ya Bu ya. Sudah ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya udah bilang jangan pernah pakai telepon. Semua ini tuh serba mahal. Harusnya Bapak ikut berhemat dong. Bapak cuma telepon Ibu, nanyakan kesehatannya. Cuma itu. Udah numpang, gak tahu diri lagi. Kenapa, Bu? Maaf, Ibu habis sholat. Cuma ingin beres-beres. Nggak sengaja nyenggol ini. Gak apa-apa. Bu, ada apa lagi sih? Udah jam berapa ini, Bu? Di luar masih gelap, Ibu. Kenapa sih saya nggak bisa tenang dan istirahat tenang di rumah saya sendiri? Dan Ibu numpang di rumah saya. Mas, jangan berkata seperti itu dong sama Ibu. Toh apa salahnya sih kalau Ibu menganggap rumah kita sebagai rumahnya juga? Kita ini kan anak-anaknya, Mas. Rumah ini berubah, termasuk kamu berubah. Ngerti? Silakan dimakan, Pak. Ma, Papa kok belum pulang sih? Papa nggak bisa pulang, sayang. Ada tugas di luar kota. Tuh, di tangan. Bagus ya. Udah makannya berisik, sekarang mecahin piring lagi. Bapak tahu nggak sih, piring itu mahal harganya. Saya belinya jauh, di Cina. Maafkan Bapak, Rati. Tangan Bapak ini sekarang begini, tremor ini, getar. Banyak alasan aja. Gina! Ya, Bu. Tuh, bersihin. Udah, sayang, kamu makan. Nggak ada kelas loh? Ada, cuma dosennya nggak penting. Males gue. Kamu bolos lagi. Sekali doang. Tiap absen juga bisa kan? Lo ikut gue aja, oke? Kemana? Ke bengkel langganan gue. Dan di sana itu ada aksesoris baru. Dan gue ngeliat firing, dan itu pas buat badan motor lo. Dan harganya nggak mahal, murah. Oh, ngomongin harga sama gue. Tabungan gue masih banyak, men. Gak kepake juga. Nah, gitu dong. Lagi pula gue juga bosen nih di kampus. Mas, es teh manis dong. Kamu nggak puasa? Ngaku calon ustadz. Puasa aja nggak kuat. Kacau lo. Ini Jakarta, panas. Iya, tapi kan nggak harus batal puasa dong.
gue nggak masuk kelas cuman sehari. Dan gue nggak puasa karena umur gue masih muda. Akhirat masih jauh. Ngerti lo berdua? Jangan ngomong begitu lo, kualat lo. Kamu tuh keterlaluan ya, Chan. Kamu tuh udah... Udah deh, nggak usah ngurusin gue lo berdua. Bawel banget sih. Iya. Udah, biarin. Gina! Iya, Bu. Bisa bangkrut saya kalau semua piring di rumah ini dipecahin sama manula seperti kamu. Sekarang lebih baik, bukan? Mau jatuh 1000 kali juga nggak bakalan pecah. Tapi mah, piring kakek sama piring kita kan beda. Malah udah jelek. Intan, kamu diam aja. Gak usah banyak ngomong. Makan. Tapi mah... Tidak apa-apa, Intan. Cukup! Saya udah nggak tahan lagi. Dasar tua bangka ngerepotin. Makan aja nggak beres. Lihat nih, jadi kotor semua meja makan saya. Mulai sekarang, Bapak tidak boleh lagi makan di meja makan ini. Kalau Bapak mau makan, makan di teras belakang. Ya. Ya Allah, beri saya kekuatan dan kesabaran. Ya Allah, di mana sajadah itu? Bu, Ibu cari apa? Sajadah Ibu, Nis. Emangnya ada di mana? Gak tahu ya. Biasanya kan Ibu taruh bersama-sama mukena. Tapi kok nggak ada sekarang? Ibu lupa kali naruhnya di mana? Nggak mungkin. Ibu selalu taruh di tempat yang sama. Ibu kemarin tarawih kan? Enggak. Kemarin Ibu kan gak enak badan. Badan Ibu lemas. Makanya Ibu sholat di tempat tidur. Sajadahnya Ibu nggak pakai kan? Sajadah terus yang dicari. Ada apa sih pagi-pagi ribut? Nggak tahu saya lagi istirahat ya? Maaf Bardi, Ibu lagi cari sajadah Ibu. Ibu seharusnya tahu kalau saya lagi capek, pengen istirahat, Bu. Saya capek banting tulang mencari uang untuk biayain rumah ini, termasuk ibu yang numpang di rumah ini. Bukannya bantuin saya, malah bikin susah aja. Mas, kamu tuh bisa nggak sih sehari aja nggak nyalain ibu? Diam kamu. Kamu sama saja sama ibu. Belain ibu terus kamu ya. Astagfirullahaladzim. Lain kali saya nggak mau kalau ibu beberes rumah ini. Karena rumah ini rumah saya. Ngerti nggak, Bu? Kenapa sih saya nggak bisa tenang dan istirahat tenang di rumah saya sendiri? Dan ibu numpang di rumah saya. Masih bagus nih sajadah. Lumayan. Masya Allah, sajadah. Sajadah Ibu. Pak. Ibu, Pak. Sajadah Ibu itu. Bu. Ibu, hati-hati, Bu.
Maaf, Pak. Ini sajadah saya. Nggak dibuang. Alhamdulillah. Masya Allah. Kenapa sajadah Ibu bisa ada di situ, Bu? Siapa yang buang, Bu? Ada apa sih? Ini sajadah Ibu. Mas, kenapa sajadah Ibu bisa di tempat sampah? Denger ya, sejadah itu udah busuk. Ngapain lo ributin? Jadi benar Mas yang buang? Alah, harga sejadah berapa sih? Di pasar juga banyak kan? Ya Allah, Mas. Astagfirullahalazim. Jadi kamu yang melakukan, Bardi? Tega betul kamu melakukan itu pada ibu? Sebegitu hinanyakah ibu di hadapan kamu? Dasar perempuan. Bisa cuma nangis. Kayak telenovela aja. Astagfirullahalazim, Bardi. Atas kesungguhannya berdoa karena rahmat Allah, maka Nabi Yunus itu dikeluarkan dari perut ikan paus. Itu ya. Intan, ayo ganti baju. Kita pergi ke mall. Intan mau beli mainan apa? Tapi nanti Intan tunggu Mama di game zone ya. Soalnya Mama mau ketemu Tante Sonya di tempat kafe yang biasa. Mama jangan sekarang ya. Besok aja. Kenapa? Tadi Intan lagi diajarin ngaji sama kakek. Udah gitu, Intan lagi denger cerita Nabi Yunus. Oh ya, Mama percaya nggak bahwa Nabi Yunus itu bisa hidup di dalam perut ikan? Coba. Udah deh, Mama bosen denger kisah Nabi terus. Ayo ganti baju, ikut sama Mama ke mall. Ras, maaf. Kali ini lebih baik biarkan Intan di rumah aja. Kan juga belajar sama saja. Maksud Bapak belajar ngajarin Intan? Terus, Bapak bisa merasa jadi lebih baik karena udah ngajarin Intan. Dan saya nggak bisa ngajarin Intan. Maksud Bapak begitu? Bukan itu maksud Bapak. Jangan berprasangka buruk dulu. Itu bisa membutakan hati kita. Saya udah bosen denger ceramah Bapak. Intan tanpa diajari sama Bapak hal-hal yang nggak penting, bisa kok jadi anak yang baik. Kamu sudah keterlaluan, Rasti. Berdosa kita sebagai orang tua kalau tidak menurunkan ilmu agama kepada anak-anak kita. Justru Bapak yang keterlaluan. Ini keluarga saya, urusan saya. Biar Bapak mertua saya, Bapak nggak punya hak di rumah ini. Kakek jangan sedih ya. Nanti Intan juga ikut sedih. Maafin Mama ya, Kek. Iya. Intan sayang banget sama kakek. Cuma kakek yang bisa nemenin Intan. Bapak nggak pernah kok nemenin Intan. Jangan kan main. Berangkat sekolah aja nggak pernah. Bahkan Mama banyak urusannya sama teman-temannya, Kek. Harusnya Intan beruntung banget punya kakek. Saya sayang banget sama kakek. Kakek juga sayang sama Intan. Halo, siapa nih? Chan, halo Chandra, ini Kak Nisa. Tisa. Tisha siapa sih? Ini Kak Nisa, Chandra. Oh, sorry Kak. Kenapa Kak? Kamu hari ini sibuk nggak? Maksud Kak Nisa, kamu bisa datang ke sini nggak? Soalnya ibu lagi sakit. Terus ibu mau ketemu sama kamu. Mungkin kedatangan kamu bisa menghibur ibu. Hari ini Chandra ada kuliah sampai malam. Terus ntar ada janji sama Sinta. Nggak bisa Kak.
Kalau besok gimana, Chan? Besok Chandra juga nggak bisa. Chandra tuh besok ada touring 5 hari Jakarta Surabaya. Gini deh, bilangin sama ibu Chandra sehat-sehat aja ya. Chandra nggak bisa ke sana, oke? Iya, Say. Apa? Oh, apa? Nggak kedengeran? Iya. Iya. Besok deh. Aku telepon ya. Pak, Bapak tuh bisa lebih menghormati saya nggak sih? Bapak cuma ngetik pasti. Mesin tik tua ini penyebabnya. Udah reot, suaranya berisik banget. Saya lagi telepon, jadi kacau semua. Maaf, nah. Di kamar aja kenapa sih, Pak? Kayak nggak ada kamar sendiri aja. Atau Bapak sengaja untuk buat saya marah terus? Jendela di kamar itu sudah karatan. Bapak coba buka nggak bisa, panas. Oh, sekarang Bapak udah mulai ngeluh tentang rumah ini. Kalau Bapak nggak suka, Bapak pergi aja. Astagfirullahaladzim. Bapak bukan maksud begitu, Rasti. Rasti, kamu kok tega banget sih sama Bapak? Biar Bapak tahu saya nggak pernah suka dengan keadaan Bapak di sini. Buat saya, Bapak itu cuma seperti orang tua yang udah nggak ada gunanya, udah basi. Dasar orang tua nggak tahu diuntung, udah bau tanah aja masih macem-macem. Masya Allah. Terus saya harus datang kemana, Pak? Tapi suami saya baik-baik aja kan, Pak? Iya, saya usahakan secepatnya. Pak, 2 juta, Pak. Iya, Pak, saya usahakan. Ada apa, Nisa? Mas Bardi, Bu. Sabar, tenang dulu. Kenapa, Bardi? Mas Bardi ditahan di kantor polisi, Bu. Dia mabuk, terus nabrak pedagang kaki 5 di jalan. Terus bagaimana keadaan Bardi sekarang? Baik, Bu. Tapi Mas Bardi masih ditahan di kantor polisi. Kata polisinya, pedagangnya minta ganti rugi. Kalau Mas Bardi nggak mau bayar, dia nggak bakalan bisa pulang. Mereka minta berapa? 2 juta, Bu. Dari mana saya bisa dapat uang sebanyak itu sekarang? Saya cuma punya 75.000 hasil jahitan tadi. Masya Allah, 2 juta. Oh. Ini Nisa, Ibu masih punya kalung. Biar kita jual supaya Bardi bisa pulang. Ini pasti barang berharga buat Ibu, kan? Ini dari Bapak. Betul. Itu memang hadiah mas kawin dari Bapak untuk Ibu. Tapi itu kan sudah diserahkan pada Ibu. Dan lagi kalau toh kita jual, itu bukan untuk membeli barang lain, tapi untuk mengembalikan anak Ibu. Ibu sangat menyayangi Bardi. Apapun yang Ibu punya, kalau memang harus Ibu berikan demi kebahagiaan Bardi, pasti akan Ibu berikan. Bahkan bagi Ibu nyawa sekalipun, Ibu rela korbankan demi kebahagiaan dan keselamatan anak-anak Ibu. Ibu rela, nak. Seandainya Mas Bardi tahu kasih sayang Ibu sebesar apa untuk dia, Bu. Kamu tidak usah beritahu. Kamu jangan pernah bilang bahwa uang itu hasil penjualan kalung Ibu. Dia nggak perlu tahu. Kamu bilang saja uang itu kamu pinjam dari teman kamu. Ya? Makasih ya, Bu. Makasih. Aduh.
Kenapa, Kek? Ini kok jadi nggak bisa dipakai buat ngecek? Susah kali. Kok bisa? Iya, kemarin kan kakek masih pakai. Kok jadi macet begini? Udah tua kali, Kek. Udah besok aja di servisnya. Sekarang kakek pakai komputer Intan aja dulu. Kakek tuh sudah biasa pakai ini, sayang. Ini mesin teks kesayangan kakek. Kakek cemen. Biarin. Ibu, cepetan dong. Iya. Mas, kamu tuh seharusnya berhenti maki-maki ibu terus. Ibu tuh udah terlalu banyak bantu kita, Mas. Bantuin? Yang ada kita bantuin dia. Semenjak ada ibu, kita jadi sial. Astagfirullahaladzim. Mas Bardi, asal kamu tahu ya, ibu tuh sebenarnya... Nisa, maafkan ibu, Bardi. Jangan tutup saya. Maafin Mas Bardi ya, Bu. Halo, siapa nih? Chan, ini Bapak nih. Apa kabarnya? Bapak, ada apa, Pak? Kalau ada waktu main-mainlah ke rumahnya Ardian. Ada sesuatu yang Bapak ingin bicarakan sama kamu. Nggak bisa, Pak. Chandra lagi sibuk banget nih. Sibuk kuliah ya? Ya iyalah sibuk kuliah. Sibuk apa lagi sih? Ya udah, Pak ya, Chandra mesti pergi nih ya. Iya. Jaga kesehatanmu ya, Nak ya. Jaga sembahyang dan puasa, jangan kamu tinggalkan. Ya, Papa rindu sekali sama kamu. Pak, denger ya. Chandra ini bukan anak kecil lagi, Pak. Yang mesti diingetin ini, itu, begini. Nggak boleh begitu, harus begini. Bosen, Pak. Siang-siang mesti dengerin ceramah Bapak yang nggak penting kayak gini. Udahlah, Pak. Chandra masih banyak urusan, ya. Intan, ada apa? Kek, nemenin Intan pergi les ya. Nanti kita bisa ngobrol. Soalnya Mama nggak bisa nemenin Intan pergi. Baik, kakek anterin Intan. Ya. 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 Jadi bertemu di sini ya, Bu ya. Ibu dari pengajian. Iya, Pak. Syukur alhamdulillah. Kita bisa ketemu ya, Pak. Bagaimana Badri? Apa dia bisa menerima ibu? Ibu betah tinggal di sana? Betah, Pak. Badri baik sekali sama saya. Apalagi Nisa. Kami bahagia tinggal bersama-sama. Cuma ibu sering sedih karena kita nggak bisa sering ketemu. Bapak senang ibu bisa diterima dengan baik di sana, bisa betah di sana. Alhamdulillah. Ibu ingin sekali kita lebih sering ketemu, Pak. Sabar ya, Boy. Allah akan menunjukkan jalan yang terbaik buat kita. Setiap saat kita bertemu di dalam doa, Bu, kalau ibu memakai mukena dan menggelar saja, pada saat itu juga ayah melakukannya.
Percayalah, Bu. Cinta kita selalu utuh di hadapan Allah. Ibu juga selalu berdoa. Insya Allah kita bisa segera bersatu kembali di rumah kita ya, Pak. Insya Allah. Semoga. Ibu pergi dulu ya, Pak. Gak enak sama teman-teman. Ya. Tapi Bapak janji ya, Pak, sama Ibu. Bapak akan selalu menjaga kesehatan Bapak. Bapak jangan terlalu letih. Ya. Dan vitamin yang Ibu berikan tempo hari, jangan lupa dimakan tiap hari. Minum. Saya minum. Bapak minum. Ibu juga. Ibu jangan banyak pikiran. Nanti Ibu sakit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, berikan kami ketabahan. Jangan biarkan lentera iman di hati kami, Allah, padam oleh karena alasan apapun juga. Ya Allah, berilah kami kerendahan hati. Sehingga setiap kami menghadapi masalah seberat apapun, kami yakin kami akan bisa dengan tegar bangkit kembali. Karena Engkau Maha melindungi. Beri kami ya Allah. Biarkan kami bertemu dalam titian doa-Mu yang selalu kami panjatkan kepadamu. Agar kami bisa bertemu di pintu surga-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah asaban. Amin, amin. Ya Rabbal alamin. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah, Ibu. Ibu nggak apa-apa kan, Bu? Ibu benar-benar nggak sengaja. Ibu pecahin barang saya lagi. Hancur, Bu, rumah saya. Ibu nggak sengaja, Bardi. Sekalian kompor minyak Ibu senggol. Biar rumah ini kebakar, Bu. Astagfirullahaladzim. Mas, jaga mulut kamu. Jangan kelewatan ya. Kamu tuh jangan suka melebih-lebihkan sesuatu yang kecil. Kecil? Semua jadi besar kalau ada Ibu di rumah ini. Saya nggak tahan lagi, Bu. Kesabaran saya hilang, Bu. Istighfar, Mas Bardi. Kamu tuh tahu nggak sih, kalau Ibu tuh ibu kandung kamu. Mentang-mentang dia ibu kandung saya, bisa saya nak jidatnya, bikin saya susah. Iya. Ibu mau lihat keluarga saya hancur. Iya. Oh, atau Ibu puas kalau lihat saya sama Anissa cerai. Iya, Bu. Astagfirullahaladzim. Sebegitu besarnya kesalahan Ibu, Bardi. Tidak ada lagi rasa hormat dan kasih sayang kamu untuk ibu yang melahirkan kamu. Bu, nggak ada seujung kuku pun, Bu. Hilang semua. Astagfirullah. Kalau begitu sebaiknya Ibu pergi. Sudah tidak ada gunanya Ibu di sini. Kamu keterlaluan, Mas. Kalau kamu membiarkan Ibu pergi, saya juga akan pergi meninggalkan Mas Bardi menemani Ibu.
jangan ikuti ibu. Jangan tinggalkan Bardi, Nisa. Saya nggak mungkin melepaskan ibu. Sudah sepatutnya saya sebagai seorang anak berbakti pada orang tua. Dari kecil saya nggak pernah, Bu, merasakan kasih sayang seorang ibu. Sekarang saya sudah punya ibu. Itu anugerah terindah buat saya, Bu. Saya nggak mungkin membiarkan ibu pergi dari sini. Saya mohon. Tapi Bardi suamimu, nak. Dia titipan Allah pada kamu. Jangan pernah tinggalkan suami. Dalam keadaan susah sekalipun. Surga bagi kamu kalau mengikuti perintahnya. Surga yang saya cari itu ada di telapak kaki ibu. Yang sudah selayaknya saya junjung. Jangan pergi. Jangan pergi, Bu. Nisa, kirimkan selalu doa kamu untuk ibu. Kamu harus yakin bahwa kebahagiaan itu ada di sela-sela air mata. Kamu harus sabar. Kuatkan hati kamu. Jangan tinggalkan Bardi, nak. Biar ibu pergi. Ibu harus pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sonya, aduh, kamu udah sampai ya? Iya, arisannya jangan dimulai dulu ya. Aku baru jalan nih. Biasalah, ada urusan yang nggak penting di rumah. Iya dong, setornya $100. Masa mau lebih sedikit sih, Jeng? Apa? Waalaikumsalam. Ini kediaman Bapak Ardian? Iya, betul. Dari mana ya? Ini dari bagian gawat darurat, Pak. Rumah Sakit Pulau Gebang. Bapak Ardian ada di rumah? Beliau masih di luar kota, belum kembali. Apa ada sesuatu yang mau disampaikan? Apakah Bapak termasuk anggota keluarganya? Iya, saya ayahnya Pak Adrian. Ibu Rasti mengalami kecelakaan mobil hari ini, Pak. Hah? Astagfirullahaladzim. Keadaannya sangat serius. Dan untuk mengantisipasi kedatangan Bapak Ardian, kehadiran Bapak secepatnya kami nantikan di rumah sakit. Iya, terima kasih. Nah, ada apa, Pak? Saya mau ke rumah sakit. Ibu Rasti kecelakaan. Nanti kalau Pak Dian datang, kasih tahu ya, suruh cepat nyusul ke rumah sakit Pulau Gebang. Ya. Baik, Pak. Ya. Dokter, bagaimana keadaan anak saya, Dok? Bapak anggota keluarganya? Iya.
Apakah suami pasien bisa dihubungi sekarang, Pak? Suaminya di luar kota, Dok. Tidak bisa kita nunggu selama itu, Pak, karena operasi harus segera dilakukan. Dan untuk itu kami membutuhkan tanda tangan suaminya. Apakah Bapak bisa mewakili? Bisa. Iya. Satu hal lagi yang penting, Pak. Saat ini kami sedang mengupayakan pencarian penambahan darah AB buat pasien, Pak. Mungkin Bapak bisa mencarikan juga ke keluarga yang lain. Darah anak saya apa tadi, Pak? AB, Pak. AB. Saya AB, Dok. Ya. Bagus kalau gitu, Pak. Iya, Ikut saya. Iya. Sini, Pak. Pak, bagaimana dengan Rasti, Pak? Alhamdulillah, sudah ditangani dokter. Dok, bagaimana, Dok? Anda suaminya? Iya, saya suaminya. Kami melakukan cito, maksud kami penanganan segera terhadap pasien karena kondisi lukanya yang cukup parah. Tapi sekarang kondisinya sudah normal kembali. Namun terjadi kerusakan permanen di struktur tulang pelvisnya sehingga mengharuskan dia menggunakan kursi roda. Maksud dokter, dia lumpuh, Dok? Iya. Sabar, nak, sabar. Serahkan semua itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya kepadanya kita bisa berserah. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Uang apa ini, Tan? Tuh, banyak amat. Ini untuk biaya mesin di kakek. Ini uang punya Intan sendiri, tabungan Intan sendiri. Hanya untuk kakek saja. Intan, nggak usah. Ini kan punya Intan, milik Intan ini. Kakek lebih butuh daripada Intan. Jadi Bapak memang menggerogoti hidup saya ya? Rasti. Puas Bapak ngeliat keadaan saya? Puas kan? Hah? Saya makin jijik lihat Bapak. Saya udah nggak mau lagi nampung Manula di rumah ini. Najis saya. Oke. Baik. Sekarang cepat pergi dari rumah ini. Pergi! Diam kamu. Jangan nangis lagi. Nih, bawa sekalian sama Bapak dari rumah ini. Ya Allah, hamba mohon, ampunilah dia. Berikanlah petunjuk agar dia kembali ke jalan yang benar, ya Allah.
Ternyata selama ini kita sama-sama saling membohong. Karena kita tidak mau membebani pikiran masing-masing. Masya Allah. Mungkin semua ada hikmahnya. Ya, paling tidak mereka adalah tetap anak-anak kita, Bu. Kalau mereka telah melakukan kehilapan, maafkan mereka. Saya yang seorang ibu, karena cinta kasih saya kepada anak-anak, akan selalu maafkan kesalahan mereka. Bahkan jauh sebelum mereka melakukan kesalahan itu, saya sudah maafkannya. Kita sama-sama saling doakan, Bu, agar kita dapat berkumpul kembali. Saya juga selalu berdoa begitu, Pak. Selalu. Dharma, kenapa nggak kita coba aja tanya sama tetangga-tetangga di sini? Siapa tahu mereka tahu di mana bapak sama ibu berada. Aku merasa sangat menyesal sekali. Tenang aja, kita pasti bisa nemuin bapak sama ibu, ya? Dharma. Syukur alhamdulillah. Akhirnya kembali juga ke sini. Bapak ikut merasa senang, Nak. Terima kasih, Pak Mustafa. Hebat. Masih mengenali Bapak? Tentu, Pak. Bapak hebat sekali. Masih bisa mengenali saya sampai saat ini. Ayahmu sudah cukup lama pindah dari rumah sini. Begitu juga ibumu. Pak, Bapak tahu sesuatu mengenai Bapak dan ibu saya? Sudah menjadi kewajibanmu, Nak, untuk mencari mereka. Allah Maha Besar. Semoga Allah memberikan jalan terbaik untuk segalanya. Amin. Terima kasih banyak, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman ayah dari kecil. Mau kamu tuh sebenarnya apa sih, Rasti? Bukannya semua keinginan kamu sudah saya penuhi. Dan waktu itu juga kamu sudah setuju untuk menerima Bapak tinggal di rumah ini, ya kan? Aku nggak pernah setuju. Aku hanya bilang kita harus berbagi penderitaan. Lalu mana buktinya? Bapak sekarang pergi dari rumah ini. Anggap aja Bapak nggak betah di sini. Kamu selalu sibuk terus. Aku yang mengurus Ardian. Dan itu sangat menyebalkan. Aku memang sibuk. Aku sibuk kerja. Tapi aku kerja untuk mencukupi semua kebutuhan yang ada di rumah ini. Termasuk gaya hidup kamu yang mewah itu. Kamu harus paham itu dong. Jangan melemparkan kesalahan kepada aku.
Lalu sekarang aku harus mencari Bapak kemana? Nggak tahu. Yang penting jangan tanya aku. Kamu yang sabar ya, Mas. Saya percaya kok kalau kamu bisa sembuh. Setiap hari saya selalu berdoa pada Allah untuk kesehatan kamu. Kamu harus yakin ya, karena tidak ada yang tidak mungkin di mata Allah. Brengsek. Masih ada aja barang si tua bangka di rumah ini. Mau cobain? Assalamualaikum. Ada apa? Maaf Pak. Boleh saya minta sisa makanan sedikit aja? Saya dan istri saya belum buka puasa. Nggak ada. Sudah pergi sana. Sedikit aja Pak. Sudah pergi saya bilang. Saya dan istri saya belum. Saya bilang pergi ya pergi. Pak. Dasar gembel pergi. Bapak. Pak. Dharma. Subhanallah. Dharma. Bapak apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah. Baik. Ibu mana, Pak? Ada. Bu, bangun Bu. Lihat Bu, siapa yang datang Bu? Ibu. Ibu. Bu, ini Dharma. Dharma? Iya, Bu. Mau semir, Pak. Masih bersih sepatu Bapak. Siapa namamu, Nak? Nama saya Dharma, Pak. Dharma tinggal di mana? Di sini, Pak. Oh, di panti asuhan ini? Iya, Bu. Katanya saya tinggal di sini mulai dari umur 5 bulan. Apa Pak Ustadz pernah cerita tentang orang tua kamu? Pernah, Bu. Katanya orang tua saya meninggal karena kecelakaan kereta api. Dharma mau nggak tinggal di rumah Bapak dan Ibu? Kamu tidak usah capek-capek cari uang lagi, nyemir sepatu, tidak usah. Mau? Benar, Pak. Bu. Ya. Makasih, Pak. Kamu sudah kembali. Bagaimana kabar kamu, Nak? Alhamdulillah baik, Bu. Maafkan Dharma, Bu. Karena Dharma telah terlambat untuk membahagiakan Bapak dan Ibu. Sudahlah, Nak. Sudahlah. Yang penting kamu sudah bisa menemukan ibu kembali. Dharma. Bu, ini calon mantu kita, Bu. Ibu menggigil. Dharma, kita bawa ke rumah sakit aja ya. Ayo, Bu. Ke rumah sakit.
Nis, ngapain kamu di sini? Saya lagi nungguin Mas Bardi dirawat di sini, Mas. Dia kena stroke. Astagfirullahaladzim. Maaf ya, Nis ya. Mas baru tahu keadaan Mas Bardi sekarang ini. Nggak apa-apa kok, Mas. Nggak usah dipikirin. Ini mbakmu juga lagi dirawat di sini. Dia jatuh dari kursi roda. Kemarin tergelincir di tangga. Astagfirullahaladzim. Tapi Mbak Rasti nggak apa-apa kan, Mas? Alhamdulillah nggak apa-apa, Neng. Sekarang mbakmu itu tinggal nunggu siuman aja dari pasca operasinya. Titip doa ya, Nis ya. Saya pasti doakan yang terbaik buat Mbak Rasti. Bardi gimana sekarang? Alhamdulillah udah mendingan. Tinggal pemulihan gizinya aja lewat infus. Setelah itu kami baru boleh kembali pulang. Mas lagi nyari kasir nih, mau bayar ini, obat-obat. Loh, itu ibu? Bapak? Pak? Bapak kemana aja, Pak? Ibu, apa kabar? Bu. Ya Allah. Mas, apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik. Ini Bapak sama Ibu ngapain ke sini? Terus Ibu kenapa, Ibu? Ini Ibu pengen lihat Rasti. Kebetulan rematiknya sembuh, alhamdulillah. Oh. Iya. Tapi Ibu nggak apa-apa kan, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Chandra? Bu, Chandra, Bu. Udah, Pak. Kenapa? Permisi ya, Bu. Bu. Yang sabar ya Pak ya. Masa krisis pasien sudah berhasil kami atasi. Sekarang tinggal menunggu kesadarannya kembali pulih. Supaya tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sama-sama. Saya permisi dulu. Mari. Rasti. Mudah-mudahan kamu cepat sembuh. Supaya kita cepat berkumpul lagi bersama keluarga seperti sedia kala. Semoga Allah selalu memberikan hidayahnya kepadamu. Rasti, jangan pernah kau merasa ayah membencimu. Tidak. Justru ayah malah semakin sayang kepadamu. Seperti ayah mencintai anak kandung ayah sendiri. Buat Bapak, semua ini tidak lebih daripada sebuah bagian yang paling kecil dari kehilangan yang pernah kau lakukan. Lupakan semua. Ingat, Intan tidak ada lagi yang perlu disesali. Maafkan kami, Pak. Terutama saya. Saya terlalu sibuk. Sampai-sampai saya tidak memikirkan keluarga, Pak. Dan juga saya tidak menyadari apa yang telah terjadi. Ardian, Bapak sudah memaafkan jauh sebelum kau memintanya.
Tidak ada yang perlu dirisaukan. Maafkan saya, Pak. Maafkan saya. Rasa sayang ibu padamu tulus, nak. Sama seperti 27 tahun yang lalu ketika ibu membelai kepalamu untuk yang pertama kali. Selama ini, ibu menganggap kamu tidak menyadari apa yang kamu lakukan. Karena itu sejak awal sudah ibu maafkan. Nah, pada akhirnya nanti kamu akan memahami apa makna mencintai. Dan ibu yakin kamu tidak akan pernah menyesalinya. Tidak akan pernah. Ya Allah, terima kasih. Kami telah dipertemukan di rumah sakit ini. Disinilah kami, ya Allah, baru merasa apa artinya keindahan dan kebahagiaan di tengah-tengah penderitaan ini, ya Allah. Ketika ada kesempatan untuk berdiri di hadapan pintu-Mu, ya Allah, agar kami dapat memberikan jalan bagi anak-anak kami, mutiara hati kami, ya Allah, dan kesembuhan bagi anak kami, Chandra, agar mereka masih dapat kesempatan untuk menunjukkan cemerlangnya mutiara hati kami itu, ya Allah. Jika boleh izinkan kami yang memikul beban derita mereka, menggantikan buat mereka itu. Mereka masih muda. Berikan kesempatan mereka untuk menunjukkan iman dan kecintaan mereka kepadamu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin, 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 ya